Baik, jadi ini waktunya untuk saya ya, Diana ya. Iya, eee, pertama-tama terima kasih sudah, mengundang saya untuk berbagi, seputar materi tentang providensi Allah di masa pandemi. Terima kasih. Yang kedua, bagi sebagian mahasiswa, mana tahu bosan melihat, batik saya karena mengajar dan beberapa minggu sudah saya pakai ini. Jadi enaknya, kita mengajar masa pandemi ini adalah tidak perlu terlalu banyak mencuci pakaian, karena begitu selesai saya gantung, kan begitu. Jadi mohon maaf kalau agak bosan ya, yang jelas ini steril lah. Saya nggak Oh, bawa keluar, saya pakai tetap di kamar ini. Itu ya, jadi just kidding lah, itu intermezzo ya. Nah, yang ketiga adalah, ini menarik, materi kita hari ini. Mengapa saya katakan menarik? Sepanjang pemantauan saya di media sosial, agak jarang memang didiskusikan tentang providensi Allah di masa pandemi sekarang ini. Mungkin semua orang percaya sudah terlalu yakin akan providensi Allah bagi kehidupannya. Tetapi menariknya adalah, sekalipun sekuat iman kita tentang pemeliharaan Allah, tetapi ini kita tidak bisa lupakan untuk kita terus diskusikan. Tujuannya adalah untuk menguatkan kita menghadapi atau melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, secara khusus pada masa sekarang ini. Sehingga dalam mempersiapkan materi ini, ketika 2 minggu lalu mungkin disampaikan oleh Apriana, ini semacam ada kayaknya pengunduran di memori saya sih kayaknya minggu lalu, tapi setelah dikasih SMS berikutnya ternyata hari ini. Tapi tidak masalah. Saya yakin itu pun tidak terlepas daripada providensi Allah, kan begitu ya. Jadi saya nikmati saja, kita nikmati saja. Nah, jadi dalam mempersiapkan ini saya berusaha bagaimana sepraktis mungkin untuk kita pahami bersama apa sih providensi Allah itu, kemudian bagaimana menghayati dan meyakininya di tengah-tengah pandemi atau bencana alam yang sedang terjadi pada saat ini, ya. Nah, oleh sebab itu saya coba presentasikan tentang materi. Mohon maaf saya tidak buat dalam bentuk PowerPoint, tapi dalam Word. Mudah-mudahan saya bisa sharingkan, bagikan kepada kita semua semudah mungkin ya. Ya, saya membuat materi adalah providensi Allah di masa pandemi, ya. Nah, kita tahu bersama sekitar setahun yang lalu secara resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan bahwa virus corona ini menjadi pandemi global. Jadi kalau kita melihat merujuk pada pengertian KBBI, pandemi ini adalah wabah atau penyakit yang menjangkit pada manusia secara bersama-sama dan terjadi di mana-mana, meliputi geografis yang luas. Itu pandemi ya. Jadi bukan hanya di satu kelompok di satu daerah tertentu, tetapi secara global di dunia ini telah terdampak oleh wabah ini, sehingga disebut sebagai pandemi COVID-19 ya. Nah, yang menjadi perhatian serius daripada pandemi ini adalah dampak buruk yang ditimbulkan bukan saja menyasar pada golongan-golongan status sosial masyarakat. Artinya katakanlah itu soal ekonomi rendah dan ekonomi tinggi, berpendidikan rendah dan berpendidikan tinggi, kemudian masyarakat awam dan masyarakat atau pejabat,
ya, kasta rendah atau kasta biru, semua disasar oleh virus ini. Itu fakta. Nah, bukan saja di dalam kelompok itu, dalam apa namanya, kelompok masyarakat dari latar belakang agama pun terdampak oleh virus ini. Semua agama kita mendapat informasi itu bukan saja di sekitar kita, tetapi di belahan dunia ini melalui media, melalui berita, bahwa semua pemeluk agama terkena dampak daripada COVID-19 ini, pandemi ini. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Mungkin tidak jauh daripada kita, ya. Mungkin saja, mungkin di antara kita, saudara kita pernah terdampak atau terjangkit terkonfirmasi positif oleh virus ini, ya. Sehingga eh, memunculkan beberapa pertanyaan bagi kita. Mungkin saja saudara kita tidak secara direct terkonfirmasi oleh virus ini, tetapi ada dampak-dampak, apakah itu ekonomi, ya, pekerjaan, bisa pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya, ya. Mungkin kita sepakat semua bahwa pandemi ini telah berdampak buruk bagi kita semua. Secara lokal, bagi kita di STT Pelita Dunia mungkin juga sedikit banyak berpengaruh. Katakanlah mungkin dalam proses belajar mengajar, ya. Ini juga kan mengurangi, ya, bahwa tidak bisa lagi kita bertatap muka, artinya secara psikologi pasti mengurangi kesehatian kasih kita di dalam kita bersama-sama belajar. Nah, dampak-dampak buruk ini menjadi semacam peristiwa buruk, ya, itu mungkin sepakat kita untuk itu. Sehingga melalui panitia Ngopi The Logos ini mungkin menemukan beberapa pertanyaan yang coba saya duga dan telusuri, dan bukan saja mungkin panitia dan kita semua orang Kristen mungkin ada pertanyaan seperti ini. Saya bikin pertanyaan seperti nomor satu, misalkan bagaimana memahami peristiwa pandemi COVID-19 ini? Ya, bagaimana kita memahaminya? Apakah peristiwa ini kebetulan saja sebagai peristiwa alam, sehingga orang-orang yang meninggal akibat virus corona dan orang-orang yang mampu bertahan dari virus tersebut adalah kebetulan saja? Atau apakah semua yang terjadi sekarang ini merupakan nasib dari setiap kita ciptaan Tuhan yang tidak perlu dikhawatirkan? Karena memang semua orang sudah ditakdirkan bagaimana jalan hidupnya. Apakah yang meninggal, ya biasa saja, memang juga semua orang akan meninggal, mungkin ada yang lebih dahulu oleh karena virus ini. Apakah pemahaman kita terhadap peristiwa ini seperti itu? Kemudian yang kedua, mungkin pertanyaan yang muncul melalui timbulnya pandemi ini adalah bagaimana melihat dan memahami tindakan pemeliharaan Allah bagi umatnya pada situasi duka atau pandemi seperti yang terjadi sekarang ini. Yang ketiga, pertanyaan ketiga yang mungkin muncul bagi kita semua adalah apakah pemeliharaan Allah hanya dapat dilihat pada orang-orang yang sehat, atau paling tidak pada orang-orang yang mungkin sempat terpapar virus namun mampu bertahan dan pada akhirnya kembali sehat. Pertanyaan keempat adalah apakah mereka-mereka yang menderita kemiskinan bahkan meninggal dunia akibat pandemi ini adalah orang-orang yang tidak mendapat pemeliharaan Allah di dunia ini? Nah, keempat pertanyaan ini mungkin mewakili kegalauan sebagian orang Kristen dalam melewati masa-masa sekarang ini. Ya. Nah, tidak mudah memang melihat dan memahami fakta-fakta yang ada jika kemudian hanya mengkajinya dengan akal dan nalar kita semata. Bisa yang hadir mungkin stres, depresi, khawatir, karena toh juga kita tidak tahu akan kapan ini berakhir. Beberapa orang di antara kita sudah menerima vaksin, tetapi menurut ahli, kemudian juga pemerintah, bahwa vaksin tidak menjadi solusi bahwa akan berakhir COVID ini. Tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan, pada setiap persoalan yang terjadi selama hidup di dunia ini adalah kesimpulan yang mutlak dan menguatkan kita semua. Itulah jawaban. Nah, itu yang mau kita lihat.
Bagaimana menjawab keempat pertanyaan ini di tengah-tengah situasi pandemi yang ada sekarang ini. Nah, yang pertama-tama perlu saya mengajak kita bersama adalah memahami peristiwa suka dan duka seperti pandemi sekarang ini adalah kita harus melihatnya dari perspektif Alkitab dulu, ya. Sehingga setiap peristiwa itu tidak kita pahami sebagai peristiwa biasa saja atau peristiwa alam dan kebetulan saja, ya. Sebab kita tahu tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Pandemi ini juga tidak lepas dari pantauan dan kontrol Allah. Jadi itu, pertama-tama yang perlu kita pahami adalah bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa segala peristiwa yang terjadi pada kehidupan ini adalah kebetulan. Sebaliknya bahwa semua peristiwa berada dalam pantauan dan kontrol Allah. Kita lihat itu di dalam Roma 8 ayat 28. Segala yang baik pasti datangnya dari Allah. Itu udah pasti. Yakobus 1 ayat 17. Segala yang baik. Tapi segala yang tidak baik bukan dari Allah. Jadi ada dulu beberapa pertama-tama kita dengar pandemi ini baru-baru terjadi di sejarah kehidupan kita ini, ada yang mengatakan bahwa ini dari Allah untuk menguji setiap orang percaya atau menguji manusia. Saya tidak terlalu yakin bahwa bahkan bukan terlalu, saya terlalu yakin bahwa pandemi ini bukan dari Allah. Ya. Semua yang tidak baik pasti karena perbuatan manusia yang telah diperdaya oleh dosa. Tetapi bagaimana kalau kita simpulkan bahwa pandemi ini akibat daripada manusia? Tentu ini proses-proses yang mungkin perlu dikaji lagi. Apakah di mana kesalahan manusia sehingga pandemi atau virus corona ini muncul? Ini mungkin ada ahlinya di dalam soal-soal seperti itu. Tapi saya terlalu yakin sebagai dalil pembukaan saya bahwa pandemi pasti bukan alat Tuhan. Dalam tanda petik alat, ya, bukan daripada Tuhan. Tetapi bisa Tuhan pakai. Ya, jangankan pandemi, hal-hal apapun Tuhan bisa pakai untuk kebaikan umat pilihan. Jadi segala yang tidak baik bukan dari Allah, melainkan hasil dari perbuatan manusia yang telah diperdaya oleh dosa. Kerusakan lingkungan, pencemaran udara, kerusakan moral, dan lain sebagainya adalah akibat ketamakan manusia yang menjadi sumber utama dari segala peristiwa buruk yang dialami oleh manusia di dunia ini. Semua dilakukan dengan sadar dan tidak ada yang kebetulan. Nah, menurut Calvin dalam buku Institutio 2009 halaman 50, ya, saya mengutip di sana bahwa Calvin sangat menentang apa yang disebut sebagai nas atau kebetulan. Itu dia sebut sebagai kata-kata yang berasal daripada orang-orang kafir. Dan hati orang-orang yang saleh tidak boleh dikuasai oleh apa yang dimaksudkan oleh kata-kata nasib dan kebetulan tersebut. Tidak boleh kita menggunakan atau meyakini kata-kata nasib dan kebetulan. Nah, kemudian untuk menegaskan itu lagi, Calvin melanjutkan untuk menjelaskan bagaimana sebaiknya kita memahami segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Saya kutip di sini, saya bacakan kepada kita semua. Calvin berkata demikian. Meskipun demikian, karena roh kita terlampau lamban, sehingga kita tidak dapat memahami keluhuran pemeliharaan Allah, maka kita perlu mendorongnya dengan membuat suatu pembedaan. Oleh karena itu, saya akan mengungkapkan halnya begini. Betapapun semuanya diatur oleh putusan Allah menurut ketentuan yang tetap, bagi kita itu kebetulan adanya. Itu tidak berarti bahwa kami beranggapan bahwa nasiblah yang menguasai alam dan manusia dan terus-menerus mengguling-gulingkan segala sesuatu begitu saja. Sebab ketololan itu harus jauh dari orang Kristen. Tetapi oleh karena tertib, sebab tujuan dan keharusan segala sesuatu yang terjadi itu kebanyakan tersembunyi di dalam putusan Allah dan tidak tertangkap oleh pengertian manusia, maka seakan-akan kebetulanlah apa yang dengan pasti berasal dari kemauan Allah. Begitu. Jadi itulah yang menjadikan kita semua seringkali menganggap peristiwa-peristiwa yang terjadi itu menjadi seperti peristiwa yang kebetulan. Mengapa? Karena memang kita lemah. Kita terbatas pengetahuan kita untuk memahami mengapa ini semua terjadi. Tetapi dalam hal ini
bukan untuk mengupas itu kita. Bukan untuk kita mencari penyebab mengapa ini semua terjadi. Sebab tidak semua terungkap. Ada misteri, itu yang ditekankan oleh Ulangan 29 ayat 29. Bahwa ada misteri. Hal-hal yang diungkapkan yang perlu kita kaji. Hal yang misteri adalah bagian Tuhan. Itu ditegaskan oleh Ulangan 29 ayat 29. Apa itu yang tidak misteri? Yaitu yang diungkapkan bagi kita, menjadi pegangan kita di dalam melewati peristiwa-peristiwa seperti pandemi ini. Yaitu salah satunya adalah providensi Allah. Itu. Nah, kita mau melihat itu. Apa sih yang dimaksud dengan providensi Allah itu di masa-masa melewati penderitaan seperti sekarang ini? Ya. Nah, saya memulainya dari supaya kita clear definisinya. Ya. Saya memakai di dalam melihat definisi providensi Allah ini tentu banyak sekali. Begitu kita klik misalkan di Google juga udah dapat. Tapi saya coba membaca buku dengan 2 buku referensi, yaitu Institute dan bukunya Berkhof ya, dari Teologi Sistematika bagian yang pertama. Dan itu yang saya ambil untuk menjelaskan untuk kita bersama-sama memahami apa sih providensi ini. Nah, untuk menemukan arti dari kata providensi, maka saya lebih memilih apa yang dikatakan oleh Louis Berkhof dalam buku Teologi Sistematika, bagian pertama, halaman 319, demikian dikatakan di sana. Providensi itu adalah tindakan yang terus-menerus berlangsung dari kekuatan ilahi, di mana Sang Pencipta melindungi semua makhluknya, yang bertindak dalam segala yang terjadi di dunia, dan mengarahkan segala sesuatu pada tujuan akhir yang telah ditunjuk. Nah, kemudian dari pengertian ini, untuk mempermudah kita, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan itu adalah termuat atau mengandung 3 elemen yang dijelaskan dalam buku tersebut. Dan saya setuju dan menerima konsep yang diberikan oleh Berkhof ini. Yang pertama adalah dalam providensi itu ada yang namanya elemen perlindungan dari Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah ada elemen ada bersama-sama atau bekerja bersama. Sekalipun bagian yang kedua ini tidak semua teolog, khususnya teolog Lutheran, menerima ini. Sebab mengapa? Sebab bagian yang kedua ini sudah termasuk di dalam bagian yang ketiga, yaitu pemerintahan. Tetapi oke lah, elemen-elemen ini kita mau pelajari bukan berarti bahwa ketiga elemen ini dikerjakan Allah secara terpisah-pisah. Tetapi ini tidak bisa dipisahkan. Ini dalam providensi Allah, pemeliharaan Allah, ketiga elemen ini secara bersamaan dilakukan. Katakanlah misalkan ketika Allah melakukan pemerintahannya kepada manusia, di saat yang sama dia atau Allah sedang bekerja untuk melindungi. Ya, tentu sama seperti misalkan negara ketika melakukan pemerintahan, tentu di saat yang sama supaya melalui pemerintahan itu masyarakat sejahtera. Ya, itu bisa kita buat semacam analogi dalam elemen pemeliharaan Allah ini, bagian yaitu pemerintahan. Ya, sama perlindungan. Ya, perlindungan diciptakan atau diberikan Allah kepada manusia supaya manusia juga menikmati kerajaan Allah, di mana Tuhan sebagai Raja kita yang sedang memerintah kita. Nah, itulah elemen-elemen daripada pemeliharaan Allah tersebut. Nah, kita mau melihat lebih spesifik lagi bagaimana. Ya, saya ingin mengajak saudara supaya lebih dulu memahami, kita bersama-sama memahami apa sih providensi Allah itu. Sehingga kemudian nanti coba kita aplikasikan atau kita melihat bagaimana hal itu terjadi di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, elemen perlindungan pada providensi Allah pada makhluk ciptanya adalah melalui tindakan yang terus-menerus menolong ciptaan untuk mampu hidup sesuai dengan hukum dan rencana Allah. Tetapi perlu digarisbawahi, ada semacam pendapat ya, panteisme, bahwa dalam elemen perlindungan pemeliharaan Allah itu, di mana Allah secara terus-menerus menciptakan hal-hal yang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia ketika melewati segala peristiwa dalam kehidupannya. Bukan seperti itu maksudnya. Jikalau itu kita terima bahwa di dalam elemen perlindungan, di dalam providensi Allah itu ada hal-hal yang harus diciptakan baru, maka kita menjadi meragukan
bahwa penciptaan belum selesai. Segala sesuatunya sudah selesai diciptakan. Tetapi dalam elemen perlindungan pemeliharaan itu adalah bagaimana semua sarana itu yang Tuhan sudah sediakan, apakah itu alam, akal budi, firman Allah, sarana-sarana itu dimampukan oleh Allah supaya manusia mampu melakukan hidup untuk merujuk kepada sarana-sarana yang ada. Itulah elemen perlindungan dalam pemeliharaan Allah. Jadi dengan konsep perlindungan ini juga, ya, kita menyadari bahwa sesungguhnya tidak lagi ada yang baru sebenarnya. Hanya manusia perlu selalu bergantung kepada Allah. Dan di sanalah nyata nanti pemeliharaan itu. Itulah makanya nanti di dalam elemen yang kedua bahwa ada bersama-sama, ya itu menunjukkan bahwa memang kita tidak bisa terpisah dari pencipta kita. Jadi secara sederhananya atau secara spesifiknya bahwa perlindungan, elemen perlindungan dalam pemeliharaan Allah itu adalah sebagai karya Allah yang terus berlangsung, yang dengannya Allah mempertahankan segala yang telah diciptakan bersama dengan kekuatan dan sifat-sifat yang telah dicurahkannya kepada mereka. Mereka itu siapa? Kita. Jadi manusia tidak akan pernah mampu hidup sendiri dengan kemampuan keberadaannya sebagai ciptaan tanpa intervensi ilahi, yaitu penciptanya. Intervensi Allah inilah sebagai bentuk perlindungan yang Tuhan berikan bagi manusia. Di sanalah terjadi pemeliharaan itu. Ya. Kita mungkin terlalu banyak ditekan oleh penderitaan, sehingga pikiran kita didominasi oleh kekhawatiran dan tekanan-tekanan depresi. Roh Kudus mengintervensi kita. Bahwa jangan kita kaget dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Kembali kepada firman, ya, supaya iman kita teguh. Nah, Tuhan intervensi apa? Mengontrol kehidupan kita. Ya. Nah, yang kemudian elemen ada bersama-sama dalam karya pemeliharaan Allah maksudnya adalah bahwa Tuhan bersama-sama dengan makhluknya untuk bekerja sama melakukan sesuai dengan standar-standar hukum yang telah ditentukan Allah sebelumnya. Sehingga kerjasama dalam ada bersama-sama ini bukan dalam pengertian bahwa manusia memiliki kuasa untuk menentukan sebagian jalan hidupnya. Jadi seolah-olah kalau kita sekedar melihat, ya, ada bersama-sama, sama seperti konsep tulip misalkan, ya. Bagian yang terakhir, perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus. Itu hanya sebuah nomenklatur atau frasa, tapi sesungguhnya di dalam pengertiannya adalah bukan ketekunan kita, bukan bekerja sama itu ada faktor dari tindakan kita yang menentukan jalan hidup kita, tidak. Sesungguhnya, ya, manusia tidak dapat bekerja tanpa terikat pada aturan dan kehendak penciptanya. Itu maksudnya adalah bekerja bersama, ada bersama-sama. Ya. Jadi sarana atau aturan hukum itu sebenarnya sudah diberikan oleh Allah. Nah, bagaimana manusia supaya terpelihara? Baik itu di tengah-tengah suka, ya, sebab hati-hati, tidak hanya soal masalah duka atau penderitaan kita seringkali lupa dengan Tuhan. Tetapi di masa-masa suka pun bisa lupa kita dengan Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana supaya kita terpelihara, ya, baik di masa duka maupun suka adalah kita harus tetap terpaut pada aturan hukum Allah yang sudah ada. Misalkan kita lihat kisah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dalam Kejadian 45, ya, ayat 5. Di saat yang demikian itu pula providensi Allah tersebut, ya, terjadi. Itulah makanya Yusuf mengatakan, ya, walaupun kalian mereka-reka seperti ini, tapi saya tahu bahwa Tuhanlah yang mengubahkan semuanya ini, bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam proses ini. Dan kita tahu, ya, ada rencana Tuhan, maka Yusuf dijual ke Mesir.
Akhirnya apa? Keluarganya, bangsanya, kaumnya terpelihara. Oleh karena Yusuf. Ya. Nah, di saat yang demikian itu pula, providensi Allah tersebut dengan ada bersama-sama tidak menjadikan manusia seperti robot-robot yang tanpa daya, melainkan aktif untuk mengambil bagian dalam tujuan Allah bagi umatnya, yakni menikmati hadirat Allah dan memuliakannya. Nah, elemen yang ketiga adalah dalam pemeliharaan Allah itu adalah pemerintahan. Ini berkaitan dengan tujuan kekal Allah pada ciptaannya. Ini semacam puncak dan tujuan akhir daripada providensi Allah. Yaitu apa? Memuliakan namanya. Itulah sebabnya ya providensi Allah ini nanti saya mau jelaskan menekankan kepada kita tidak selalu berbicara soal hal-hal materi. Nanti kita lihat itu apa sih objek daripada providensi Allah. Providensi Allah itu tujuan utamanya adalah bukan soal apakah kita tercukupi semua kebutuhan secara materi. Tidak. Tetapi lebih daripada itu, providensi Allah adalah untuk menjaga iman kita. Sebab iman itulah yang akan terwujud di dalam tujuan akhir. Yaitu tetap kita terpelihara untuk tetap kita bersama-sama dengan Allah untuk memuliakannya dan menikmatinya. Jadi, pemerintahan dalam providensi Allah mengajarkan bahwa Allah bukan saja sebagai Bapa yang setiap saat mengerti dan peduli akan kelemahan-kelemahan kita, namun dalam konteks kerajaan Allah, maka Allah adalah Raja kita. Dia adalah Raja dari segala ciptaan. Nah, pemerintahan ini bukan saja hanya mencakup orang-orang tertentu saja, tetapi pemerintahan yang universal. Berbeda dengan Dia sebagai Bapa, kita orang-orang percaya, Allah sebagai Raja juga memerintah secara universal. Dan semuanya dalam rangka pelaksanaan dari tujuan kekalnya. Ia memerintah di antara bangsa-bangsa. Dialah raja dari segala raja. Namun, sekalipun pemerintahannya secara universal, tujuannya tetap bersifat tertentu bagi umat yang dikasihnya. Yakni apa? Pemuliaan namanya oleh semua umat pilihannya. Itulah elemen pemerintahan daripada providensi Allah. Nah, sekarang kita mau melihat apa tujuan providensi Allah. Apa tujuan pemeliharaan Allah itu? Roma 11 ayat 36 berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Providensi Allah bagi manusia, bagi kita semua, adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Baik perlindungan, atau elemen perlindungan dalam pemeliharaan Allah itu, elemen Immanuel, yaitu Allah ada bersama-sama dengan kita, dan pemerintahan Allah dalam kehidupan umatnya, supaya apa? Tergenapi rencana kekal Allah bagi manusia pilihannya. Jadi, pemeliharaan yang kita alami sekarang ini, yang dialami oleh semua orang percaya, tujuannya adalah rencana kekal Allah, yaitu kerajaan Allah, di mana kita nanti semua terpelihara di sana, untuk selalu menikmati hadirat Allah dan memuliakan Allah. Itu tujuan daripada pemeliharaan Allah. Sehingga peristiwa buruk sekalipun dapat terjadi pada setiap orang percaya selama hidup di bumi ini. Dan hal itu diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk manusia semakin sempurna seperti Kristus. Roma 8 ayat 28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah bagi manusia adalah supaya manusia tetap teguh. Ini harus kita garis bawahi, ya. Jadi rencana Allah bagi manusia inilah yang dipelihara terus oleh Allah. Yaitu apa rencana Allah itu? Supaya manusia tetap teguh dalam imannya kepada Kristus di tengah-tengah masa apapun, sehingga oleh iman itu terus mampu menikmati hadirat Allah dan memuliakannya. Itulah tujuan daripada providensi Allah. Nah, bagaimana objek apa yang dipakai oleh Allah dalam memelihara umat? Berapa menit lagi? 2 menit lagi, Pak. 2 menit lagi ya. Waduh, ini masih banyak ini. Ya, yaitu alam semesta juga manusia dipeliharanya. Ya, saya akan coba ambil 2 menit lagi nih ya. Nah,
inilah objek pemeliharaan Allah. Alam juga dipelihara Allah. Manusia juga dipelihara Allah. Tetapi manusia dipelihara Allah, ingat, bukan hanya semata-mata soal fisik dan materi, tetapi yang utama adalah iman. Begitu. Nah, yang sebagai inti yaitu providensi Allah di masa pandemi COVID-19 ini adalah, ya tentu ini menjadi duka yang mendalam bagi sebagian kita. Sebab mengapa mungkin ada banyak orang yang dipisahkan secara cepat oleh pandemi ini karena meninggal dan lain sebagainya. Ada yang diputus kerja, PHK, ada yang menjadi miskin dan lain sebagainya. Nah, ini peristiwanya. Tetapi bagaimana kita melihat pemeliharaan Allah dalam situasi ini? Suka duka dipakainya, itulah yang kita lihat seperti Kidung Jemaat 408 ya. Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Begitu lirik dari Kidung Jemaat 408. Memang benar bahwa peristiwa suka dan duka hanyalah jalan menuju tujuan kekal Allah. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang percaya menjadi miskin, ya dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa Tuhan peduli untuk semuanya. Itu hanya sebagai satu jalan untuk memelihara kita untuk tetap teguh. Yang paling utama bahwa belum kita temukan selama masa pandemi ini, saya pribadi belum temukan bahwa gara-gara pandemi ini orang menjadi murtad atau pindah agama. Dari Kristen misalkan menjadi tidak Kristen. Itu yang terpenting. Disitulah letak pemeliharaan Allah, bahwa kita masih setia, kita dipelihara, kita terus bersandar apapun yang terjadi, kita terus masih bersandar kepada Tuhan. Nah, saya mau akhiri, Apriana masih bisa kasih sedikit saya waktu sedikit lagi ya. 2 menit lagi ya. Ini kesimpulan ya. Oh, sebentar kesimpulannya, Pak. Iya. Nah, saya mengutip masih dari Calvin ya, berkaitan dengan pemeliharaan Allah dalam masih buku Institutio ya. Dia mengatakan begini. Jika Allah mengaruniai kita hidup dengan maksud supaya kita rawat, maka hendaklah kita rawat hidup itu. Jika diberikannya sarana, hendaklah kita pakai sarana itu. Jika disediakannya bagi kita sarana-sarana pencegah, jangan sampai kita menghiraukannya. Kepada manusia diberikan Tuhan watak sedemikian rupa, hingga ia bisa memakai pertimbangan dan waspada. Orang bertindak selaras dengan pemeliharaannya, kalau watak itu dipakainya untuk merawat hidupnya sendiri. Sebagaimana pula sebaliknya, karena keremehan dan kelalaian, orang mendatangkan atas dirinya sendiri bencana yang ditanggungkannya kepadanya. Sedikit lagi. Amsal 27 ayat 12 berbunyi begini. Kalau orang malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Semua sarana sudah Tuhan sediakan untuk memelihara kita. Sekarang bagaimana kesetiaan kita untuk terus menaati sarana-sarana yang ada itu? Rasul Paulus adalah orang yang paling beriman dan akan kuasa Allah. Dia bekerja membuat tenda bukan karena kurang yakin akan kuasa Tuhan untuk mendatangkan banyak uang dalam pekerjaan pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Tetapi Paulus memahami dirinya. Dia diberikan kemampuan untuk membuat tenda. Maka ia melakukan itu dengan setia sebagai sarana untuk melakukan memperlancar pekerjaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan orang percaya berjuta warna dan cara. Mengetahui dan memahami cara pemeliharaan Allah seringkali terabaikan karena kehidupan kita didominasi oleh tekanan hidup yang terjadi. Oleh karena itu, diskusi-diskusi mengenai providensi Allah menjadi penting dan harus lebih sering dilakukan untuk saling mengingatkan dan menguatkan kita semua. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Bapak Dapot sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Nah, sekarang saya persilakan kepada Bapak Abraham Tesbana, MPDK, untuk memaparkan materi tentang providensi Allah di tengah bencana alam. Selamat datang Bapak Abraham. Shalom Pak.
Kayaknya Pak Bram keluar lagi. Keluar masuk. Moderator mungkin sambil menunggu Pak Bram, mungkin kalau ada yang mau bertanya untuk materi Pak Dapot tadi, mungkin silakan. Oh, Ya. oke, sambil menunggu Pak Abraham masuk lagi ke Zoom kita pada hari ini, kita buka sesi pertanyaan saja untuk pembicara pertama kita, yaitu para penanggulan. Mungkin dari peserta ada yang masih bingung yang mau bertanya kepada Pak Abraham, bisa lewat chat, tapi bisa juga buka mute-nya terus bertanya kepada Bapak Dapot. Untuk waktu dan kesempatan dipersilakan. Berada terhadap anak. Mungkin dari Kak Hermanto, ada pertanyaan? Dari Kak Sumi? Dari Kak Supri? Atau dari Daru? Tadi David mau bertanya mungkin, cuman kalau kurang bagus sinyal mungkin bisa dicatat kali ya melalui apa namanya chat kali ya. Itu Hermanto itu raise hand itu. Mungkin ada yang mau bertanyakan. Herman, tanya Man. Mungkin bisa juga bertanya bagaimana pemeliharaan Allah di tengah-tengah hubungan saya dengan pacar saya. Bisa terjadi tidak? Kan begitu. Oke, baik Pak, saya ingin bertanya. Dalam situasi pandemi ini yang menjadi pertanyaan kita, misalnya apa yang menjadi bukti nyata daripada providensia Allah di tengah-tengah pandemi seperti ini? Sehingga kita meyakini bahwa Allah itu tidak meninggalkan ciptaannya, begitu Pak. Terima kasih. Ya, bagaimana moderator? Ini langsung saya jawab atau gimana? Iya Bapak, langsung dijawab saja. Iya. Saya sebenarnya sudah duga pertanyaan ini pasti yang pertama. Bagaimana sih meyakinkan kita semua, orang-orang percaya ini, khususnya bagi kita semua yang secara spesifik di garis terdepan mengalami dampak yang buruk dari pandemi ini. Kalau orang-orang yang tidak terlalu terdampak kan mudah untuk menyatakan bahwa dia terpelihara. Mudah. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang mengalami dampak buruk daripada pandemi ini? Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana saya melihat secara nyata bahwa Allah bekerja dan terus memelihara kehidupan saya. Di sementara saya sudah sulit menemukan pekerjaan. Ya. Sementara saya sulit untuk bergerak, untuk berkreasi. Bagaimana saya melihat pekerjaan Allah? Seperti yang saya jelaskan tadi, disinilah memang letaknya keterbatasan pengetahuan kita. Jikalau memang hanya akal dan mata dan rasa yang kita pakai untuk melihat pekerjaan Tuhan itu susah. Mata tidak melihat apa-apa yang kita punya. Bahkan rasa kita merasakan yang sakit. Ya.
Makanan mungkin tidak terlalu enak sekarang ini. Sebelum pandemi mungkin kita kampus SD Pelita Dunia nggak terlalu sering tempe tahu. Tetapi mungkin saja sekarang itu menjadi hari-hari yang biasa untuk kita nikmati, bukan? Nah, kalau kita referensinya hal-hal seperti itu memang susah untuk melihat Allah berkarya dalam kehidupan kita. Tetapi kalau melihat iman kita untuk terus mengapa ya di tengah-tengah seperti ini, tapi tetap saya tidak mau pergi dari Allah. Saya menjadi teringat ya, saya baru jelaskan itu kemarin pada anak didik saya yang entah semester 4 atau semester 6. Ketika Daniel dan teman-temannya dipaksa untuk menyangkal Allah yang mereka puji oleh raja pada saat itu, tapi mereka berkata yang sangat luar biasa. Mereka bilang begini, sekalipun Allah tidak menolong kami pada saat ini, tidaklah mungkin kami menyangkal Dia. Artinya hal yang bisa mereka rasakan itu mungkin saja tidak mereka rasakan pada saat itu. Artinya apa? Soal-soal rasa, soal-soal yang bisa nampak begitu dekat musibah itu di depan mereka. Setipis kertas bahwa itu akan terjadi. Tetapi mereka mengatakan tidak mungkin kami menyangkal Allah. Nah, di persoalan-persoalan seperti ini, hal-hal seperti inilah kita melihat Allah berkarya dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kemudian secara radikal lagi mungkin pertanyaannya bagaimana melihat pemeliharaan Allah dalam konteks pandemi ini terpapar kemudian meninggal. Sebenarnya ini tidak hal-hal yang baru kalau dalam peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi. Bukan saja soal pandemi, ya. Mungkin peristiwa-peristiwa yang lain juga banyak yang meninggal. Sebagai satu penyebab sehingga orang percaya meninggal. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana iman mereka tetap terpelihara. Itu yang utama. Itulah harta yang paling berharga yang kita miliki saat ini. Jadi bukan soal, kalau kita membuat takaran bahwa apa yang kita punya menjadi takaran ukuran pemeliharaan Allah, itu menjadi bahaya sekali dan juga ayat firman Tuhannya tidak ada. Kita kan harus merujuk firman Tuhan. Jadi bukan apa yang kita miliki sekarang sebanyak apa, tergantung itu besarnya pemeliharaan Allah, tidak. Besarnya pemeliharaan Allah, tentu saya tidak mau menyangkal atau mengatakan bahwa bisa nggak Tuhan pakai hal-hal seperti itu? Bisa. Ya. Bahwa orang yang sungguh-sungguh menikmati pemeliharaan Allah melalui materi, bisa. Tetapi saya percaya orang yang seperti itu pun akan dipakai secara luar biasa untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Ya. Tetapi juga saya katakan kalau soal banyak materi tapi tidak mengerjakan pekerjaan Allah, saya yakin itu bukanlah pemberian Allah, itu hanya ujian saja. Nah, jadi itu Saudara Hermanto, bahwa bagaimana kita melihat, saya lebih mengatakan bahwa kita masih terpelihara, bahwa kita tetap menikmati hadirat Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalaupun ternyata kita banyak kehilangan sekarang materi oleh karena pandemi ini, itu hal yang biasa. Dan sejarah gereja sudah biasa itu terjadi. Itu jawaban saya. Moderator itu Pak Bram sudah ada, mungkin bisa dipersilakan saja langsung ke Pak Bram dulu. Moderator. Oke, terima kasih Kak Hermanto sudah bertanya. Terima kasih juga Pak Dapot sudah menjawab. Mungkin ada dari peserta lain yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Langsung ke Pak Bram aja, moderator sudah ada Pak Bram. Oh, Pak Bram sudah masuk. Oh. Selamat datang Pak Han. Oke, sekarang Pak Abraham akan menyampaikan, pembicara kedua kita akan menyampaikan materinya di bencana alam. Pada waktu yang silakan kepada Bapak Abraham.
Tuh, jangan keluar lagi. Salam Pak. Mungkin sinyal kali ya. Program keluar lagi. Ya kayaknya Pak Abraham keluar lagi ya. Iya, mungkin masalah sinyal kali ya. Shalom Pak Abraham. Lanjut kalau ada yang mau bertanya, moderator. Oke, kalau ada yang mau bertanya sambil kita menunggu Pak Abraham lagi, yang mau bertanya dipersilakan. Dari Kak Arsito mau bertanya, dari Kak Ince. Dari Kak Edison. Apri, Iya Kak Ince. ya, saya mau bertanya pada Bapak kita, Bapak Dapot Nainggolan. Terima kasih untuk kesempatannya yang sudah diberikan dan terima kasih untuk pemaparan materi dari Bapak. Pertanyaan saya mungkin lebih pada berkaitan dengan apa ya, fenomena atau problem saat ini yang terjadi. Itu bukan hanya dialami oleh orang-orang kita, tapi banyak orang di luar sana, bahkan termasuk hamba Tuhan yang awal apa ya, tentunya masa corona ini adalah salah satu pokok doa kita semua, khususnya kita ya anak-anak Tuhan yang selalu mendoakan bangsa kita ini gaya hidup seperti ini. Dan ketika ada ketika ada vaksin artinya itu bisa saya sendiri bisa mengklaim bahwa itu salah satu jawaban doa kita selama ini, dan Tuhan menjawab dengan cara seperti itu. Tetapi berjalannya waktu itu bahkan banyak yang menentang, baik itu dari pemerintahan, baik dari masyarakat biasa, bahkan termasuk anak-anak Tuhan. Awalnya itu dikejutkan dengan berbagai ada mengatakan saya mendapat penglihatan, saya mendengar suara Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh menerima vaksin karena dalam vaksin itu ada darah apa seperti itu ya. Jadi intinya itu tidak boleh. Itu adalah salah satu simbol akhir zaman. Nah, kira-kira dengan hal seperti ini bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita ya anak-anak Tuhan yang mengerti, kita bisa membedakan mana yang kita terima, mana tidak. Tapi terkadang orang-orang di luar sana bahkan Tuhan pun juga tidak tidak bisa untuk menerima sebaik itu. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Dapot tentang hal ini? Terima kasih. Iya, terima kasih. Memang ini pertanyaan yang agak sedikit misterius ya. Tetapi saya mencoba memberikan tanggapan. Kalau itu bisa disebut sebagai jawaban, oke lah. Tapi saya memberi tanggapan bahwa memang menurut saya sebagai awam bahwa memahami vaksin ini kita memang sudah melihat dua perspektif. Yang pertama sudah terjadi perspektif politik, yang kedua perspektif agama.
sekalipun dari perspektif agama sebenarnya sudah clear secara nasional ya. Kalaupun ada misalkan oknum-oknum yang meragukan dan mempertanyakan itu lebih kepada subjektivitasnya. Tetapi secara nasional bahwa baik MUI, NU, PGI sebagai representasi daripada Protestan dan KWI sebagai Katolik bahwa sudah menerima bahwa vaksin itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai iman. Nah, mengapa saya katakan dari perspektif politik sudah menjadi politis? Ya, kita melihat ya gonjang-ganjing penerimaan daripada vaksin ini, dan kita tahu sekalipun tidak terpublish, tapi kita semua tahu pergantian menteri kan pasti karena itu juga salah satunya. Ya, yang mana sekarang bahkan mantan Menteri Kesehatan pun membuat vaksin sendiri sebagai vaksin Nusantara namanya. Ya, nah. Tetapi oke lah itu dari perspektif politik. Saya mau menanggapi dalam perspektif agama. Ada oknum, jikalau ada oknum yang mengatakan itu bahwa tidak perlu menerima vaksin karena diduga ada bahan-bahan atau zat-zat yang dimasukkan di sana yang tidak halal, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya hanya takut itu sebuah asumsi saja. Sebab vaksin ini kan sangat ilmiah. Kemudian yang ilmiah kita mau bantah dengan asumsi-asumsi yang tidak terbukti secara ilmiah pula. Saya harapkan memang kita tidak terjebak pada asumsi-asumsi yang seperti itu. Jikalau ada misalkan kaidah-kaidah ilmiah untuk menemukan asumsi-asumsi itu, sebaiknya dipublikasi. Tetapi dari semua baik itu pembuat vaksinnya, kemudian penerimanya dan pengguna, bahwa semua vaksin itu ilmiah. Buktinya kita sudah terima semua. Saya tanya waktu divaksin, ini vaksin apa? Sinovac. Saya yakin saja bahwa ya presiden saja pakai Sinovac. Bukan bakar. Macet. Itu Pak Abraham sudah ada, Apli? Oke, terima kasih kepada Kak Inje dan juga kepada Aput yang sudah bertanya dan menjawab. Sekarang saya persilakan kepada Bapak Abraham Teplana, MPDK, untuk menyampaikan materinya. Ya, salam. Oh. Apakah suara saya didengar? Ya, kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran Pak. Kedengaran ya. Mohon maaf, sinyal di Denmark lagi susah. Jadi saya kesulitan ini, kadang juga terputus ya. Ya, terima kasih. Salam untuk semua yang hadir dalam webinar ini. Berharap materi yang disampaikan bisa memberikan wawasan yang baik di dalam menyikapi berbagai masalah bencana yang terjadi dalam kehidupan kita dan memahami bahwa pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti untuk kehidupan kita. Ya, terima kasih untuk panitia yang memberikan tema mengenai pemeliharaan Allah dalam bencana dalam perspektif pendidikan agama Kristen ya. Karena saya tidak bisa tayangkan di sini, saya sudah kirim ke Pak Adi materinya, mungkin tolong di-share-kan Pak. Ya, mengenai providensia Allah, mungkin
Pak Dapot juga sudah menjelaskan pengertiannya. Tapi providensia Allah itu Kirim di mana Pak? Sorry Pak. berarti pemeliharaan Allah. Bapak kirim di WA atau di email ya? Di email, Pak. Email. Email karena handphone saya lagi rusak, jadi saya kesulitan dari tadi. Ya, providensia Allah itu diartikan sebagai pemeliharaan Allah dari bahasa Latin dan kemudian diterjemahkan sebagai pemeliharaan Allah dari kata proide yang berarti pro berarti sebelumnya, dan videre berarti membekali. Sehingga kata proade berarti menyediakan sebelumnya atau melihat sebelumnya. Nah, dalam pengertian ini, maka istilah providensia Allah berarti pemeliharaan Allah sebelumnya. Sebelum kapan? Ya. Sebelum dunia dijadikan, manusia dalam rencana Allah sudah dipelihara oleh Allah. Sampai kapan? Ya, di Matius 28 ayat 18 sampai 20, di ayat 20 bagian terakhir, Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, dalam pengertian bahwa pemeliharaan Allah terhadap manusia sebelum manusia diciptakan sampai akhir zaman. Maka arti providensia ya menunjukkan pada peran Allah atau kegiatan Allah mengarahkan ciptaannya pada tujuan Allah. Kenapa Allah harus menciptakan, memelihara manusia dengan begitu sempurna? Karena manusia tidak hidup dalam tujuannya, tetapi manusia diciptakan Allah itu hidup dalam tujuan Allah. Itu perlu menjadi penting digarisbawahi ya. Bahwa manusia itu hidup bukan karena tujuannya, tetapi manusia hidup karena tujuan Allah. Itulah sebabnya Allah memelihara manusia dengan sempurna. Dari sebelum diciptakan sampai akhir dunia. Pemeliharaan Allah itu terpelihara dalam kehidupan orang percaya. Nah, itulah sebabnya maka kata providensia itu diterjemahkan sebagai pemeliharaan Allah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemeliharaan Allah berkaitan dengan Allah terus memelihara dan menopang ciptaannya. Bisa dibaca di dalam Kolose pasal 1, Kolose pasal 1 ayat yang ke-17 ya, di slide keempat Pak. Ya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-17 itu berhubungan dengan pemeliharaan Allah. Bacakan untuk kita, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Ya, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi pemeliharaan Allah bagi kita itu mengarah kepada kehidupan bersama dengan Kristus. Itulah sebabnya saya memberikan kata kunci bahwa hidup kita bukan karena tujuan kita, tapi karena ada tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Maka siapapun kita hari ini, ingat Allah memelihara Anda dengan sempurna. Maka providensia Allah juga dapat dimengerti sebagai pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya melalui berbagai proses yang telah ditetapkan Allah, yang kurang lebih bisa disebut sebagai hukum-hukum alam. Maksudnya adalah pemeliharaan Allah melalui hal-hal yang bersifat alamiah atau wajar, mungkin pula bersifat adekuatrati.
perlu sekali diketahui bahwa meskipun disebut sebagai hukum alam, hal yang wajar atau alamiah, bahkan dianggap sebagai suatu kebetulan, tapi Alkitab menjelaskan, ya, sekali menyatakan bahwa semua tidak terlepas dari pemeliharaan Allah. Bisa dibaca di dalam Matius pasal 5 ayat 45, Mazmur 104 ayat 14, Ayub 37 ayat 10 sampai 12. Jadi tidak ada yang terlepas dari pemeliharaan Allah. Kalau kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hadir, maka kita harus percaya bahwa pemeliharaan Tuhan juga seperti pengertian kemahakuasaan dan kemahahadiran Allah. Alkitab membuktikan pemeliharaan Allah atas dunia. Ada 3 hal yang saya memberikan sebagai bukti pemeliharaan Allah atas dunia. Yaitu Allah terus-menerus memelihara kelangsungan dunia. Ia melindungi semua makhluknya. Allah bertindak dalam segala peristiwa yang terjadi dalam dunia ini. Bahkan Allah mengarahkan segala sesuatu pada tujuan akhir yang telah ditetapkan Allah. Dalam iman Kristen, konsep inilah yang disebut sebagai providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Allah tidak hanya menciptakan dunia, tapi Allah memelihara dunia. Pak Abraham kayaknya keluar lagi ya. Kayak Jaringan kayaknya. Ya, Pak putus. Ya, lupa beli jaringan, Pak. Sorry. Ya, saya lanjut. Dengar suara saya? Iya, iya. Dengar Pak, dengar. Oke. Ya. Sampai di mana tadi? Allah tidak hanya menciptakan dunia, tetapi Allah memelihara ciptaannya. Sehingga setiap peristiwa yang terjadi dalam dunia ini ada dalam pemeliharaan Allah. Ya, slide ke-7. Alkitab buktikan pemeliharaan Allah atas alam semesta. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat Kejadian 7 ayat 1 sampai 11 tentang air bah. Ya. Sebelum air bah, Tuhan hendak memusnahkan bumi, ada satu keluarga yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Apa tujuannya? Untuk memelihara keberlangsungan dunia yang diciptakan Allah dalam rencananya. Karena Allah punya tujuan di dalam menciptakan manusia, maka ketika manusia berdosa dan terjadi hukuman atas manusia, atas dunia, Allah memilih pribadi ini untuk melangsungkan kehidupan alam semesta dan mencapai tujuan Allah. Karena dia percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Allah memelihara alam. Misalnya Kejadian 7 ayat 1 sampai 8 tentang air bah. Sana alam yang mungkin terbesar sepanjang masa. Karena Alkitab mencatat bahwa bumi pada waktu itu penuh dengan air bah. Tapi dipeliharanya dan tidak musnah. Karena ada orang yang berkenan kepada Tuhan yang akan mencapai tujuan Allah.
Tuhan pelihara dia dengan sempurna. Sehingga kemudian dunia berkelanjutan sampai hari ini. Itulah sebabnya Allah mengarahkan segala sesuatu pada dalam alam semesta pada tujuan akhir yang ditetapkannya. Itu yang disampaikan tadi oleh Pak Dapot ya. Bahwa tujuan Allah adalah kita hidup bersama dengan Kristus. Tentunya di sorga. Karena Alkitab mencatat dengan jelas. Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada di situ pun kamu berada. Itu tujuan Allah. Dan segala yang berjalan dalam dunia ini menuju kepada tujuan Allah. Dalam konsep ini yang disebut dengan providensia ya, maka Alkitab jelas dan menjelaskan bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini tidak terlepas dari pemeliharaan Allah. Bisa nanti dibaca di dalam Ayub ya. Ayub 37 ayat 10 sampai 12. Mazmur 104 ayat 14 sampai ayat 14 dan Matius 5 ayat 45. Pemeliharaan Allah atas umatnya. Alkitab berbicara tentang pemeliharaan Allah, maka Alkitab memberikan indikasi bahwa pemeliharaan Allah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Yang pertama, keberadaan bangsa-bangsa di dunia. Dibaca di dalam Daniel pasal 4 ayat 25 dan kemudian Kisah 17 ayat 26. Ya, Daniel pasal 5 ayat 24, 4 ayat 25, sorry, 4 ayat 25. Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makan rumput seperti kepada lembu dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu. Hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Menunjukkan bahwa Allah memelihara bangsa-bangsa. Allah menyatakan dirinya sebagai yang berkuasa pada Nebukadnezar waktu itu, ya, sebagai bukti bahwa Allah memelihara. Kemudian mencakup keberadaan seluruh individu. Allah memelihara setiap pribadi, termasuk Anda dan saya. Maka kehidupan di asrama sesulit apapun, ingat Tuhan pelihara Anda. Kehidupan kita setiap saat sesulit apapun, ingat Tuhan memelihara. Yang berikut mencakup seluruh tindakan bebas manusia. Maka itulah sebabnya bencana itu salah satu penyebabnya adalah manusia karena dosa, penyebab daripada alam semesta. Ya, maka perspektif yang benar atas pemeliharaan Allah dalam bencana alam. Berapa? 7 lagi, Pak. Saya berusaha setengah mati masuk, terus kau kasih 2 menit. Ya, perspektif yang benar tentang pemeliharaan Allah dalam bencana alam. Yang pertama adalah hukuman atas manusia itu karena dosa. Hukuman atas dunia itu karena dosa. Dosa manusia.
Ya. Yang kedua, proses pembelajaran dari Tuhan agar manusia berbalik kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, pemeliharaan Allah itu bersifat kekal. Itu harus menjadi mindset yang ditanam dalam kehidupan orang percaya. Ya, bahwa pemeliharaan Allah itu pemeliharaan Allah itu dalam bencana tidak memisahkan kita dari pemeliharaan Allah. Kenapa? Karena bencana itu akibat dosa. Bencana itu supaya menjadi pembelajaran manusia kembali kepada Tuhan. Dan bencana itu untuk menunjukkan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Karena terkadang di dalam kehidupan seperti ini manusia tidak merasakan pemeliharaan Tuhan. Misalnya nanti kalau sudah kena bencana baru cari Tuhan. Itu manusiawi memang begitu. Nah, yang berikut adalah mengenai bencana. Bencana itu merupakan, kalau didefinisikan, bencana itu merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan masalah dan kesusahan dalam kehidupan manusia. Namun, bencana itu terjadi karena ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Ya, yang pertama, bencana itu akibat alam, ya. Alam dan paradigma manusia. Paradigma bahwa bencana adalah tindakan Allah yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Yang kedua, paradigma alam, bahwa bencana alam adalah peristiwa rutin yang manusia dapat pelajari dan mengendalikannya. Dan yang ketiga, paradigma bencana itu kan merupakan masalah kultur kehidupan manusia yang bukan tidak hanya memanfaatkan, tapi harus memelihara alam semesta. Nah, ada faktor-faktor penyebab terjadinya bencana, misalnya faktor alam. Ya, kehidupan dunia ini kan merupakan salah satu planet, ya. Salah satu planet yang terus berotasi mengelilingi matahari setiap saat. Maka pergerakan dari perputaran itu mempengaruhi apa yang ada dalam dunia. Ya, kemudian kondisi-kondisi itu dapat mengakibatkan kejadian-kejadian, misalnya seperti gempa bumi. Karena secara ilmiah gempa bumi itu terjadi karena patahan-patahan lempengan bumi. Itu terjadi karena pergerakan bumi mengelilingi matahari. Ya. Kemudian misalnya juga pasang surut karena tsunami dan sebagainya. Itu merupakan faktor alam. Lalu kemudian faktor manusia. Faktor manusia karena manusia dimandatkan oleh Allah untuk memelihara bumi, tetapi memelihara dan memanfaatkan bumi. Tapi pada dasarnya, karena akibat dosa dan kerakusan manusia, bumi tidak hanya dimanfaatkan, hanya dimanfaatkan dan tidak dipelihara. Itulah sebabnya terjadinya penebangan hutan semena-mena, illegal logging, yang kemudian menimbulkan banjir bandang karena erosi dan sebagainya. Itu sebagai akibat daripada kelalaian manusia. Lalu yang berikut itu karena faktor dosa. Bencana itu terjadi karena faktor dosa. Misalnya, karena dosa maka kemudian air bah terjadi. Terjadinya bencana karena dosa manusia. Maka pemeliharaan Allah tidak akan digagalkan karena bencana alam. Justru karena di dalam bencana alam, Allah menyatakan kehadirannya. Misalnya penyakit campar yang menimpa orang Israel karena kerasukan, karena provokasi, karena pemberontakan. Kerasukan bisa lihat kerakusan bisa lihat di Bilangan 11 ayat 33.
Ya, kemudian provokasi bisa dilihat di bilangan 14 ayat 37. Pemberontakan bisa dilihat di dalam bilangan 16 ayat 1 sampai 45. Ini kemudian menimbulkan bencana bagi mereka. Nah, ini menjadi contoh bahwa bencana itu terjadi bisa juga karena dosa manusia. Nah, apa hubungan bencana alam dengan pemeliharaan manusia? Ya, yang pertama, faktanya ada bencana alam tidak dipisahkan dari pemeliharaan Allah karena yang pertama adalah bencana sebagai sarana penghukuman Allah. Allah menghukum manusia karena Allah itu kudus dan adil yang tidak kompromi dengan dosa. Itulah sebabnya bencana terjadi sebagai hukuman Allah atas manusia akibat dosa. Lalu yang kedua, bencana sebagai sarana pendidikan Allah. Melalui bencana Allah mendidik umatnya. Ya. Dalam hal ini diibaratkan atau dicontohkan seperti seorang ayah yang mendidik anaknya. Atau seorang dosen yang memberikan punishment kepada mahasiswanya. Lalu kesempatan untuk mencontohi Kristus. Jadi bencana itu merupakan kesempatan untuk kita belajar bertobat. Yang ketiga, bencana itu tantangan iman untuk kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Biasanya kan orang mengalami bencana dulu baru berdoa kan? Ya, puji Tuhan di Pelita Dunia berdoa setiap hari ya. Lalu bencana itu sarana pembuktian kemurnian iman dan pengudusan Allah. Dan melalui bencana, iman kita dimurnikan kepada Tuhan. Apakah kita percaya Tuhan karena benar-benar kita percaya Tuhan atau seperti Naomi. Naomi yang pindah ke Moab karena ada makanan di Moab. Kemudian pindah lagi ke Bethlehem karena ada makanan di Bethlehem. Nah, kalau ada iman Kristen seperti itu, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Lalu yang ketiga, bencana itu sebagai sarana penyingkapan diri Allah. Jadi melalui bencana, Allah menyatakan kemahakuasaan dan kemahahadirannya kepada umatnya. Melalui bencana alam, orang percaya menjadi dekat dengan Allah. Karena melihat kedaulatan dan keagungan Allah yang belum pernah dilihatnya. Bencana alam membuat orang percaya semakin intim dengan Allah. Makin kuat berdoa. Sama dengan Ayub yang akhirnya menjadi lebih dekat dengan Allah setelah mengalami masalah atau bencana besar di dalam hidupnya. Ya, kesimpulan. Ada 4 hal yang menjadi kesimpulan. Yang pertama, Allah memelihara alam semesta dari penciptaan sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Allah menciptakan dunia, terutama manusia, dengan tujuannya. Itulah sebabnya di awal saya katakan kita hidup bukan karena tujuan kita, tetapi karena ada tujuan Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, bencana alam tidak menggagalkan pemeliharaan Allah. Karena itu jangan mencurigai Tuhan karena bencana. Yang ketiga, bencana alam erat hubungannya dengan pemeliharaan Allah. Karena di dalam bencana kita melihat keagungan Tuhan dinyatakan. Itulah sebabnya maka setiap bencana pasti ada solusi. Pasti ada jalan keluar. Dan yang keempat, bencana alam. Karena faktor alam, faktor manusia, dan akibat dosa. Sekian dari saya. Mohon maaf karena sinyal kami terputus-putus. Terima kasih. Isna nonokan kit. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bapak sudah melakukan dirinya saya. Kami akan mengakhiri desanya jam 15 menit untuk sesi jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya silakan.
Saya Oke, saya Arsito boleh bertanya? Oke, silakan Kak Arifat. Kepada siapa? Cepat Pak Dapot atau Pak Abraham? Besok mau bertanya tuh. Oke, saya Arsito, saya bertanya. Saya pernah membaca buku kemarin. Buku ini mengatakan begini. Jikalau Allah itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik, mengapa ada penderitaan di dalam dunia ini? Seperti bencana alam dan penyakit bermacam lah. Jadi maksud saya mau bertanya, mengapa kemudian sampai di mana pemeliharaan Allah terhadap iman orang percaya dalam pendeta itu ada, Pak? Oke, Karto. Kepada siapa, Karto? Kepada Bapak Bram atau Bang Dapot? Aduh, waktunya habis nih. Ya, kepada Abraham juga bisa, juga kepada Dapot. Oke, pada bicara kita mungkin Abraham duluan bisa jawab atau kepada Bapak Dapot dipersilakan. Silakan Pak Abram. Iya, terima kasih. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa pemeliharaan Allah itu sebelum manusia diciptakan sampai akhir zaman. Jadi jangan ragukan pemeliharaan Tuhan. Ada 3 hal yang saya sampaikan tadi mengenai hubungan bencana alam dengan pemeliharaan Tuhan. Bencana itu sebagai hukuman akibat dosa. Kedua, bencana itu sebagai sarana pendidikan, Allah mendidik umatnya kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bencana itu sebagai media Allah menyingkapkan dirinya kepada manusia. Manusia melihat kemahakuasaan Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan di manakah Allah sehingga terjadi bencana, sakit, penyakit, kita mesti tahu dulu yang ngomong itu orang Kristen atau bukan. Nah, misalnya kalau dia orang Kristen, ya itu berarti pemahamannya tentang firman Tuhan belum lengkap ya. Tapi kalau dia bukan orang Kristen ya wajar, karena dia belum mengerti tentang pemeliharaan Tuhan. Sampai kapan pemeliharaan Tuhan? Sampai akhir dunia. Itulah sebabnya bencana diizinkan terjadi supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, itu dari saya. Ada tambahan, Pak Dapot? Ya, saya tambah sedikit ya. Tadi di ending saya katakan bahwa Paulus itu adalah rasul yang saya pikir sangat luar biasa dalam sejarah gereja mula-mula. Sampai kini kita mengakuinya bahwa dia adalah sangat dipakai Tuhan. Dia bukan tidak percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tapi menariknya, ketika dia ingin lebih maksimal pekerjaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, ketika dia singgah di rumah Priskila, yang mana mereka juga sama-sama mengerjakan yaitu buat tenda, dia juga ikut bikin tenda. Supaya apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa supaya semakin lancar, dia tidak menjadi peminta-minta. Artinya apa? Itu salah satu bahwa memang Tuhan seringkali memakai apa yang kita punya yang sudah diberi untuk kita manfaatkan. Itu satu dalam konteks pemeliharaan. Artinya kan pertanyaan Ars itu tadi, mengapa sih kalau Tuhan itu maha kuasa kan ya udah kasih aja blok gitu. Jangan ada penderitaan. Tapi Paulus bekerja lagi. Ya, kalau mau ditambah lagi kan mending kan kalau Tuhan itu maha kuasa, semua orang yang sudah percaya nggak usah kerja lagi lah. Dikasih langsung makan, dikasih segalanya. Tetapi puji Tuhan, setelah kita percaya kepada Yesus, melihat penderitaan, melihat sukacita, melihat harta dan sebagainya,
sudah menjadi dari kacamata firman Tuhan. Perspektifnya bukan perspektif duniawi lagi. Begitu ada penderitaan, perspektif kacamata yang kita pakai adalah kacamata Kristus. Kristus sudah mengalami semuanya, maka penderitaan itu menjadi hal yang biasa saja bagi kita. Sakit betul, tetapi seperti yang dikatakan oleh Bapak Abraham tadi, itu akan kita percaya akan mematangkan iman kita. Yang kedua, bagi Paulus itu bukan tanpa penyakit. Itu rasul loh. Tapi dia bilang apa? Ada semacam kayak duri dalam dagingnya. Dan tidak diangkat-angkat, tidak dilepaskan oleh Tuhan. Mengapa? Paulus bilang, supaya dia tetap bergantung kepada Tuhan. Kalaupun ada penderitaan bagi orang percaya, ingatlah, itu bukan kutuk. Tetapi segala sesuatu direka-reka oleh dunia ini, tapi Tuhan akan pakai untuk apa? Memelihara kita. Itulah pemeliharaan Tuhan. Memang berjuta cara. Jadi bukan berarti jaminan bahwa kita sudah percaya akan lepas dari semua penderitaan di dunia ini. Tidak. Tetapi percayalah, penderitaan apapun ketika kita bersandar kepada Tuhan, iman kita tetap terpelihara. Di situ. Dengan apa? Tujuannya, tujuan kekal Allah. Yaitu supaya kita semua nanti bersama memuliakan Dia. Itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Kak Ito yang sudah tanya dan pembicara yang sudah jawab dengan baik. Sekarang mungkin ada pertanyaan dari peserta, dari Kak Esa dan Kak Sufi. Ya, saya dari Esa mau bertanya. Oke, bersilakan. Suara saya bagus tidak? Bagus, bagus. Oke, terima kasih. Merdu. Oke, terima kasih pemaparannya, tema yang sangat luar biasa perihal konteks pandemi ya, dikaitkan dengan providensia Allah. Semuanya pemaparannya sangat memberkati. Saya akan memberikan dulu argumen sebelum lanjut ke pertanyaan saya, inti yang akan saya tanyakan. Dalam Katekismus singkat Westminster pertama dikatakan apa itu providensia. Providensia itu adalah tindakan Allah yang Maha Kudus, Maha Bijaksana, Maha Kuasa dalam memelihara dan memerintah dengan segenap ciptaannya beserta segala tindakan mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya bahwa muncul juga semangat naturalisme yang berpandangan bahwa semua peristiwa di alam ini diatur oleh kekuatan alam yang mandiri. Artinya paham ini hendak menggeser doktrin providensia Allah. Kalau saya menempatkan diri saya seorang naturalisme, maka saya akan berkata bahwa tidak mungkin penyakit atau bencana alam itu akan ada pemeliharaan Allah. Nah, itu pandangan naturalisme. Jadi saya hanya ingin konfirmasi dari pembicara hari ini, baik dari Bapak Nenggolan dan Pak Abraham, untuk memberikan pandangannya tentang pernyataan ini, perihal dengan penyakit, bencana alam, dan yang seakan-akan kehadiran naturalisme ini juga mempengaruhi pola pikir kita, dan tidak dipungkiri mungkin bisa merekuni pandangan kekristenan saat ini. Terima kasih. Oke, dipersilakan kepada pembicara untuk menjawab. Mungkin dimulai dari Pak Dapot, Pak Abraham. Ya, nanti saya mau menanggapi ya, bahwa saya seperti yang saya jelaskan tadi, saya berdiri di dalam pandangan saya bahwa panggilan kita sebagai orang percaya berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kisah orang-orang percaya, kan itu referensi utama kita. Gereja mula-mula, rasul-rasul, mereka mengalami penderitaan kok. Tidak ada yang tidak mengalami penderitaan rasul-rasul itu. Sesederhana itu kita bicara. Ya. Mereka
menderita baik secara materi, baik pun secara tanda kutip secara spiritual ya, tanda kutip ya. Maksudnya mereka disesah oleh karena apa? Iman mereka. Tetapi menariknya, ya, jadi artinya clear dulu bahwa bagi saya termasuk orang yang berpikiran misalkan teologi kemakmuran, misalkan jikalau memang kita sudah di dalam Kristus, seharusnya kita dipenuhi dengan segala sesuatunya, baik harta dan lain sebagainya. Ya makanya kita tidak terlalu susah untuk menemukan pendeta-pendeta yang kaya sekarang ini kan. Tidak susah itu, miliaran dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya bukan itu konten daripada iman kepercayaan kita menurut saya. Tetapi kontennya adalah, isinya adalah bagaimana kita memaknai setiap peristiwa itu. Apa referensi kita memaknainya? Yaitu perspektif firman Allah. Jadi pertama bahwa kita pasti di dunia ini akan menderita karena dunia ini sudah dipenuhi oleh dosa. Ya firman Tuhan bilang memang kita dipanggil ke ibarat ke tengah-tengah itu namanya serigala. Artinya itu sebuah analogi bahwa memang kita memang bertarung, lawan-lawan bukan saja fisik, tapi roh-roh di udara pun menjadi lawan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan, kenakanlah perlengkapan rohani. Jadi itu dari saya, ya. Saya berdiri dalam pandangan itu bahwa kita bisa saja mengalami penderitaan secara materi, fisik, tetapi iman kita pasti dipelihara dan itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Itu dari saya menanggapi baik dari perspektif naturalisme maupun pandangan-pandangan kemakmuran. Ya, sama. Saya juga harus kita bangun pemahaman kita di atas dalam pemahaman awal itu firman Tuhan. Nah, paham naturalisme itu berbeda dengan paham Kristen. Maka di dalam ranah akademisi, di dalam ranah akademisi, kita mesti membangun proposisi kita pada firman Tuhan. Sehingga kemudian dalam diskusi-diskusi akademisi dengan perbedaan paham, itu tidak menggeser pemahaman awal kita tentang Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita mempertanyakan Tuhan karena keadaan kita. Justru kita harus mengintrospeksi diri kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah atau bencana dalam hidup kita. Karena itulah pandangan awal kita tentang Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang Maha Tahu, ya itu tidak boleh digeser oleh apapun. Supaya nanti kemudian ketika kita dalam masalah atau dalam perbandingan ilmu pengetahuan, pemahaman kita tidak tergeser. Ya, saya pikir itu yang penting, Kak Esap. Boleh kita mempunyai pengetahuan perbandingan dengan manapun, tapi dasar pemahaman kita tentang Tuhan itu harus menjadi dasar yang kuat. Karena perkembangan ilmu pengetahuan itu kemudian akan menimbulkan banyak teori. Nah, teori-teori ini kalau kita tidak kuat di dalam Kristus, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dapot, ya. Karena muncul saat ini misalnya aliran-aliran teologi kemakmuran, kemudian hypergrace, yang kalau kita pahami sepertinya benar, tapi setelah kita masuk di dalam pemahaman firman Tuhan yang benar, ya itu tidak benar. Itulah sebabnya Asap di dalam Mazmur 71 menempatkan pemahaman orang yang tidak benar di dalam Tuhan seperti di tempat yang licin. Jadi pemahaman kita bahwa Tuhan tetap memelihara kita apapun keadaannya. Jadi kita tidak boleh perbandingkan keadaan kita atau mempertanyakan Tuhan dalam keadaan kita. Karena biasanya kan orang mempertanyakan Tuhan hanya dalam keadaan bencana saja kan.
Apakah orang di dalam keadaan berkelimpahan bertanya Tuhan, Tuhan kenapa aku kaya? Atau Tuhan kenapa aku sehat? Nah, ada seperti itu. Biasanya saya kalau sakit baru tanya, Tuhan kok aku sakit ya Tuhan? Tuhan kok aku susah? Nah, kalau kita tempatkan Tuhan atau mempertanyakan Tuhan karena keadaan kita, ya kita akan kecewa. Ya, itu penjelasan saya mengenai pemeliharaan Tuhan yang diperbandingkan atau dipahami disandingkan dengan pemahaman naturalis. Saya kembalikan kepada Oke, terima kasih kepada Kak Esaf yang sudah bertanya dan kepada pembicara kita yang sudah menjawab dengan sangat baik. Sekarang mungkin satu pertanyaan lagi dari peserta yang mau bertanya kepada Kak Supri. Iya, boleh. Ya, shalom pada Pak Abraham, Pak Dapo, terima kasih pemaparannya. Ya. Halo. Ya, ada satu pertanyaan dari apa yang telah saya ikuti dari presentasi dari Bapak berdua, itu Pak Dapo dengan Pak Abraham. Dan muncul pertanyaan itu, Bapak. Ada satu pertanyaan, saya melihat dari pengertian, dari definisi pertama dari Louis Berkhof yang Bapak dapat paparkan tadi, lalu dari Pak Abraham dari pengertian, dari providensi itu sendiri. Lalu saya mau bertanya, timbullah pertanyaan itu, ultimate dari providensi ini apa sih, Pak, yang harus kita lihat? Dan kedua lagi pertanyaannya adalah, apa hubungan dengan providensi dengan rencana Allah yang Dia tetapkan sejak kekekalan, Bapak? Itu saja, Pak, yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih. Oke, saya duluan ya, nanti dilanjut oleh Bapak Abraham. Mungkin saya clearkan dulu pertanyaannya. Apa ultimate maksudnya, yang mau kita pegang ya gitu ya. Maksudnya apa sih tujuan finalnya daripada providensi. Nah, seperti dalam jabaran materi saya tadi, bahwa pertama kita tahu bahwa providensi Allah itu tadi lebih spesifik saya lihat materi dari istilah terminologi Pak Abraham sudah jelaskan ya. Istilahnya dari, kalau di Alkitab sendiri kan nggak ada istilah providensi, adanya dari kata pronia ya. Yunania adalah yang sebelum, yang awal. Nah, kita berpikiran bahwa providensi ini kan tidak sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan atau akan kerjakan, tetapi sudah ada kok. Itu yang ditekankan oleh Calvin tadi. Jadi apa itu pemeliharaannya? Utamanya lah firman Allah. Saya pikir di dalam firman Allah sudah jelas. Dan tujuan akhirnya pun itu. Tujuan akhir pemeliharaan itu kan apa? Bukan materi. Jadi misalkan pemeliharaan Allah itu bagi orang percaya endingnya akan jadi kaya. Tidak ada itu. Pemeliharaan Allah itu bagi orang percaya pasti endingnya akan sehat selalu. Tidak ada ayat firman Tuhannya. Tetapi pemeliharaan Allah itu yang utama adalah bahwa setiap orang percaya akan teguh di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga orang-orang seperti itu akan berada di kerajaan Allah. Dan Allah lah rajanya, dan kita menikmatinya dan menyembahnya sebagai raja. Itu kan tujuan kekal daripada providensi Allah. Yang kemudian kalau begitu, mengapa ada penderitaan? Sebenarnya bisa nggak kita minimalisir penderitaan? Bisa, sudah ada firman Tuhan jelaskan. Sepertinya bahwa segala sesuatu yang tidak baik pasti datangnya dari manusia, supaya nggak menderita banjir misalkan.
ya peliharalah hutan. Supaya tidak ada polusi, ya kurangilah misal polusi emisi kendaraan dan lain sebagainya. Supaya ozon bagus, ya kurangilah kaca bangunan. Ini kan semua karena manusia begitu hedonisme, ingin bersukacita, ya terjadilah penderitaan. Tetapi ingat, penderitaan itu memang tidak selalu karena orang percaya itu sendiri, tapi terdampak karena ulah atau karena dosa orang lain. Tetapi ingat, kita pasti terpelihara, iman kita terpelihara. Bisa tubuh kita ini tercabik-cabik, tubuh yang sementara ini. Tetapi percayalah bahwa kita tidak akan diizinkan oleh Tuhan menanggung penderitaan yang melebihi kemampuan kita. Tidak mungkin. Itu janji firman Tuhan. Ya. Nah, jadi endingnya adalah pemeliharaan itu adalah untuk memuliakan Tuhan, tujuan kekal Allah. Nah, bagaimana kita merawat kehidupan ini supaya meminimalisir penderitaan? Calvin bilang apa? Dan Amsal juga bilang apa? Kalau sudah lihat bahaya di depan, ya hindarilah. Pemerintah sudah bikin protokol kesehatan. Ya gunakanlah. Hindari kerumunan, pakai masker, ya kan, sering-sering cuci tangan. Jangan sampai kita ingin menentang Tuhan, menguji Tuhan. Saya yakin pemeliharaan Tuhan, maka saya tidak akan melakukan seperti ini. Itu namanya apa? Calvin bilang orang bodoh. Ya pasti sama, ya udah dilihat ada harimau misalkan di depan masih harimau ganas. Kita percaya. Masalahnya kita nggak pakai akal. Tuhan bilang ya pakai dong akal yang sudah saya kasih sama kamu. Kan sederhana itu gitu. Jadi finalnya jawabannya adalah bahwa tujuan kekal Allah itulah tujuan daripada pemeliharaan Allah. Untuk meminimalisir penderitaan, saya sebagai tambahan untuk saya pikir itu berkaitan, ya kita memakai semua sarana supaya kita nggak kelaparan, ya bekerja, ya kan? Bekerja supaya nggak kelaparan. Yang kemudian kalau supaya kita nggak sakit, ya jaga kesehatan. Saya pikir itu ya. Ya, tambahan dari saya mengenai ultimate dalam providensi Allah. Ultimatumnya adalah Tuhan tidak berhenti memelihara kita. Itu yang mesti menjadi dasar pemikiran. Lalu yang kedua, apa hubungan pemeliharaan Tuhan dengan rencana Tuhan? Karena Tuhan mau mencapai rencananya dalam hidup manusia, ya, maka Tuhan pelihara. Tidak hanya pelihara, tapi selesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan manusia, yaitu dosa. Saya gambarkan, ya, rencana Tuhan itu adalah hidup dengan manusia di Taman Eden lah gambarannya. Tapi kan karena kemudian manusia meleset daripada rencana Tuhan, maka terjadilah proses panjang ini. Proses panjang yang nanti endingnya adalah kita tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi apa hubungannya? Hubungannya adalah Tuhan pelihara umatnya untuk sampai kepada tujuan Tuhan. Itulah sebabnya dari awal saya katakan bahwa manusia diciptakan, ya, bumi ini diciptakan untuk manusia hidup, dan manusia itu diciptakan Tuhan karena ada tujuan Tuhan. Itu pemahaman saya sederhana mengenai hubungan providensia Allah dengan rencana Allah. Nah, itu jawaban saya, Supri. Ya, terima kasih Bapak atas jawaban dan konfirmasinya. Oke, terima kasih pada Kak Supri dan semua peserta yang sudah hadir, bahkan yang sudah bertanya juga. Terus terima kasih juga kepada pembicara. Mungkin sekarang saya persilakan kepada setiap pembicara untuk memberikan kumpulan singkat sekitar 2-3 menit. Mungkin dimulai dari Pak Abraham dulu. Memberikan apa?
Sekitar kesimpulan singkat, Bapak. Oh, kesimpulan. Ya. Kesimpulan saya mengenai providensia Allah dalam bencana, ya. Kesimpulan saya yang pertama adalah Allah hadir dalam hidup manusia termasuk bencana sekalipun. Karena Allah ada rencana dalam hidup manusia. Setiap pribadi kita itu ada rencana Tuhan. Karena itu kita harus belajar hidup dalam rencana Tuhan, tujuan Tuhan. Jangan rencana dan tujuan hidup kita. Yang kedua, melalui bencana, manusia hendak dibawa Tuhan kembali kepada rencana Tuhan. Yang ketiga, jangan curigai Tuhan karena keadaan yang kau alami. Tapi percayalah pemeliharaan Tuhan tidak dipisahkan oleh dosa sekalipun. Karena Tuhan memberikan solusi tentang dosa, yaitu di dalam Kristus. Itu closing saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Abraham. Sekarang kepada pembicara yang pertama itu kepada Bapak Dapot Nainggolan. Baik, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pemeliharaan Allah itu terjadi melalui kita semua. Kitalah yang dipakai Tuhan untuk kita saling mengasihi, berbagi, saling menguatkan. Ya. Tuhan tidak mungkin tiba-tiba menurunkan beras ke STT Pelita Dunia, tiba-tiba supaya ada langsung makanan di sana. Tetapi Tuhan pakai orang-orang percaya, digerakkan untuk saling membantu. Itulah sebabnya kita hadir di STT Pelita Dunia. Oleh sebab itu, saya menekankan bahwa jangan sampai kita tutup hati kita untuk hal-hal seperti itu. Jikalau misalkan jelas di hadapan kita ada yang memang butuh ditolong, maka kita berdoa apa yang bisa kita lakukan. Ya. Demikian juga misalkan kita butuh pertolongan, kita tidak perlu menjadi seorang peminta-minta, tetapi kita berdoa. Tadi pembicara Pak Abraham bilang bahwa apa? Pemeliharaan Tuhan itu terus terjadi. Hanya kitalah yang susah memahaminya. Oleh karena memang kita masih hidup di dalam daging. Dengan akal dan pengetahuan kita dan mata kita dan rasa kita susah menemukannya. Seolah-olah tekanan dunia inilah yang mendominasi kehidupan kita. Tetapi melalui diskusi ini, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap peristiwa persoalan hidup kita. Nah, maukah kita saling menguatkan, saling berbagi, sebab di sana juga terjadi pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan adalah satu-satu yang mutlak untuk menjadi sarana untuk kita nikmati. Di sana ada pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, ya kita terus berdoa supaya Tuhan mampukan kita melewati masa pandemi ini tanpa kehilangan, tanpa iman kita menurun, tetapi terus bertumbuh. Dengan kita mengadakan seperti ini untuk saling menguatkan. Saya berdoa supaya semua mahasiswa STT Pelita Dunia dikuatkan. Saya yakin mungkin ada banyak tantangan-tantangan dari keluarga melalui pandemi seperti ini. Tapi percayalah, ya, badai pasti berlalu. Ya, kasih Tuhan tersembunyi dan akan disingkapkan melalui peristiwa ini. Itu keyakinan kita. Ya, jadi terima kasih Apliana. Ya, terima kasih untuk semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih kepada Bapak Abraham dan kepada Bapak Dapot sudah menyampaikan kesimpulan singkat. Tiba saatnya kita masuk kepada sesi terakhir, yaitu sesi foto-foto. Dimohon kepada seluruh peserta untuk bukan membuka makan kameranya. Bukan makan bersama. Iya, makan bersama Bapak, nanti makan siang bersama di rumah masing-masing. Jadi foto dulu baru berdoa ya. Iya Pak. Oke, semua peserta silakan buka kameranya supaya saya bisa foto. Ini tadi sebenarnya ada lebih 30 tapi sekarang tinggal 17 orang.
Jadi inilah yang setia sampai akhir ya. Oke, senyum ya, senyum. David, Daru, apakah tidak ada gambarnya? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Saya sudah foto. Terima kasih, tiba saja kita berada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua pembicara kita yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta webinar, bahkan Pak Adi, Kaprodi Teologi. Oke, kita sudah mulai dengan doa. Alangkah baiknya juga kita tutup dengan doa, dengan kasih Kristus kepada Kak Daru Sarjono menutup kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan siang hari ini untuk mengikuti seminar yang telah beberapa teman-teman juga kami mengikuti, dan kiranya seminar ini juga dapat bermanfaat bagi kami selama masa pandemi juga yang masih berjalan sampai hari ini. Kiranya kami juga tetap diberikan kekuatan untuk menghadapi ini dan tetap dapat melihat akan providensia pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami. Hingga kami dapat menguatkan orang-orang sekeliling kami yang kami tahu banyak orang mengalami kekecewaan yang mendalam, mengalami banyak masalah ketika diperhadapkan dengan masalah yang begitu berat, terkhusus di pandemi ini. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan sehingga kami terus dapat bertahan di dalam banyak hal yang kami hadapi saat ini Tuhan. Berdoa untuk para pembicara yang telah menyampaikan materi hari ini. Kiranya Engkau juga terus memakai mereka menjadi alat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Panitia semua yang telah mempersiapkan acara ini Tuhan, juga Tuhan tolong memberkati. Dan kami percaya bahwa mereka yang telah berjerih lelah, Tuhan perhitungkan semua yang mereka kerjakan. Semua kami yang mendapatkan materi seminar ini juga dikuatkan untuk kami mendapat satu kekuatan dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi studi, dalam menghadapi pelayanan kami kerjakan. Kami percaya bahwa Tuhan Immanuel beserta dengan kami. Ini doa sembahyang kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Mari sama-sama kita katakan. Amin. 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 Terima kasih ya, Pak Adi, Pak Abraham. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Terima Dapot, kasih, Pak Abraham. Terima kasih semua. Pak Abraham, Pak Dapot. Sumi, terima kasih ini batik pemberianmu loh Sumi. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Dapot. Pemeliharaan Tuhan juga melalui Abraham. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bapak Adi. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat panitia, Ibu Panitia, Ibu Apli. Luar biasa amalnya. Terima kasih Apliana. Luar biasa banyak. Terima kasih. Supri, senyum Supri. Besar.